Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhardi, NIM 1931041214, jurusan Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang pelajaran dan prestasi belajar gerak. Yang pertama yaitu pengertian pelajaran. Secara umum, pengertian pembelajaran adalah upaya yang dilakukan untuk membantu seseorang atau sekelompok orang sedemikian rupa dengan maksud supaya di samping tercipta proses belajar, juga sekaligus supaya proses belajar menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Pengertian menurut para ahli. Pertama, menurut Darsono, tahun 2000 nomor 24, mengemukakan bahwa pengertian pembelajaran dapat dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru sedemikian rupa sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Yang kedua, menurut Gagne, Briggs, dan Wagner dalam Udin S. Winata Putra pada tahun 2008, pengertian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan yang dirancang untuk memungkinkan terjadinya proses belajar pada siswa. Menurut Duffy dan Rohler pada tahun 1989, pengertian pembelajaran adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Adapun menurut Omar Hamalik nomor 239 pada tahun 2006, pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran. Menurut yang dikemukakan oleh Umar Malik, terdapat 3 rumusan yang dianggap lebih maju, yaitu 1. Pembelajaran adalah upaya mengorganisasikan lingkungan untuk menciptakan kondisi belajar bagi peserta didik. Yang kedua, pembelajaran adalah upaya mempersiapkan peserta didik untuk menjadi warga masyarakat yang baik. Dan yang ketiga, pembelajaran adalah suatu proses membantu siswa menghadapi kehidupan masyarakat sehari-hari. Dalam istilah pembelajaran, lebih dipengaruhi oleh perkembangan hasil-hasil teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan belajar. Siswa diposisikan sebagai subjek belajar yang memegang peranan umum, sehingga dalam setting proses mengajar siswa dituntut beraktivitas secara penuh, bahkan secara individual, mempelajari bahan pelajaran. Dengan demikian, kalau dalam istilah mengajar, pengajaran atau teaching menempatkan guru sebagai pemeran utama memberikan informasi, maka dalam instruction, guru lebih banyak berperan sebagai fasilitator, memanage berbagai sumber dan fasilitas untuk dipelajari para siswa. Yang kedua yaitu ciri-ciri belajar. Adanya suatu kemampuan baru atau perubahan yang dalam perubahan tingkah laku yang sifatnya pengetahuan, kognitif, keterampilan atau psikomotor, maupun sebuah nilai dan sikap atau afektif. Yang kedua, dalam perubahan itu tidak berlangsung sesaat saja, melainkan menetap dan bisa disimpan. Yang ketiga, dalam perubahan itu tidak terjadi begitu saja, melainkan harus dengan sebuah usaha. Perubahan terjadi akibat suatu interaksi dengan lingkungan. Dalam perubahan tidak semata-mata disebabkan oleh suatu pertumbuhan fisik atau kedewasaan, tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh dengan obat-obatan. Yang ketiga, komponen pembelajaran. Sebagai suatu sistem, kegiatan belajar mengajar mengandung sejumlah komponen sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan dalam pendidikan dan pengajaran adalah suatu cita-cita yang bernilai normatif. Dengan kata lain, dalam tujuan terdapat sejumlah nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik. Tujuan tersebut mempunyai jenjang dari yang luas dan umum sampai pada yang sempit dan khusus. Semua tujuan itu berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya, dan tujuan yang berada di bawah akan menunjang tujuan yang di atasnya. Yang kedua, bahan pembelajaran. Bahan adalah salah satu sumber belajar bagi anak didik. Bahan yang disebut sebagai sumber belajar ini adalah sesuatu yang membawa pesan untuk tujuan pengajaran. Dengan demikian,
Bahan pelajaran merupakan komponen yang tidak bisa diabaikan dalam pengajaran, karena bahan adalah salah satu inti dalam proses belajar mengajar yang akan disampaikan kepada anak didik. Yang ketiga, kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah inti kegiatan dalam pendidikan, karena akan menentukan sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Segala sesuatu yang diprogramkan akan dilaksanakan dan akan melibatkan semua komponen pengajaran. Kegiatan belajar mengajar yang baik ditentukan dari baik atau tidaknya program pengajaran yang telah dilakukan pula, karena akan berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai. Yang keempat, metode. Metode merupakan suatu cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode bervariasi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut Profesor Dr. Winarno Surakmat, MSc ED, mengemukakan 5 faktor yang mempengaruhi penggunaan metode, yaitu 1. Tujuan yang berbagi jenis dan fungsinya. Kedua, anak didik yang berbagai tingkat kematangannya. Yang ketiga, situasi yang berbagai keadaannya. 4. Fasilitas yang berbagai kualitas dan kuantitasnya. Dan yang kelima, pribadi guru serta kemampuan profesionalnya yang berbeda-beda. Yang ketiga, fungsi-fungsi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, strategi, dan metode pembelajaran, media pembelajaran atau alat peraga, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran atau remedial dan pengayaan. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Nah, pembelajaran sebagai proses merupakan rangkaian upaya atau kegiatan guru dalam rangka membuat siswa belajar, meliputi 1. Persiapan, merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar atau lesson plan, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga dan alat evaluasi, buku atau media cetak lainnya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya. Banyak dipengaruhi oleh pendekatan atau strategi dan metode-metode pembelajaran yang telah dipilih atau dirancang. Yang ketiga, penerapannya, serta filosofi kerja dan komitmen guru, persepsi dan sikapnya terhadap siswa. Yang keempat, menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat terbentuk enrichment atau pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang berkesulitan untuk belajar. Yang keempat, tujuan belajar dan pembelajaran. Yang pertama, tujuan belajar. Tujuan belajar adalah sejumlah hasil belajar yang menunjukkan bahwa siswa telah melakukan tugas belajar yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap-sikap yang baru yang diharapkan tercapai oleh siswa. Tujuan belajar adalah suatu deskripsi mengenai tingkah laku yang diharapkan tercapai oleh siswa setelah berlangsungnya proses belajar. Nah, tujuan belajar terdiri dari 3 komponen, yaitu tingkah laku terminal, kondisi-kondisi tes, dan standar perilaku. Tingkah laku terminal merupakan komponen tujuan belajar yang menentukan tingkah laku siswa setelah belajar. Tingkah laku itu merupakan bagian tujuan yang menunjuk pada hasil yang diharapkan dalam belajar. Nah, yang kedua, kondisi-kondisi tes. Komponen ini menentukan situasi di mana siswa dituntut untuk mempertunjukkan tingkah laku terminal. Kondisi-kondisi tersebut perlu disiapkan oleh guru karena sering terjadi ulangan atau ujian yang diberikan oleh guru tidak sesuai dengan materi pelajaran yang telah diberikan sebelumnya. Ada 3 kondisi yang dapat mempengaruhi perilaku saat tes. Pertama, alat dan sumber yang harus digunakan oleh siswa dalam upaya mempersiapkan diri untuk menempa suatu tes, misalnya buku sumber. Yang kedua, tantangan yang disediakan terhadap siswa, misal pembatasan waktu untuk mengerjakan tes. Dan yang ketiga, cara menyajikan informasi, misalnya dengan tulisan ataupun dengan rekaman. Yang ketiga, ukuran-ukuran perilaku. Komponen ini merupakan suatu pernyataan tentang ukuran yang digunakan untuk membuat pertimbangan mengenai perilaku siswa.
Suatu ukuran menentukan tingkah minimal perilaku yang dapat diterima sebagai bukti bahwa siswa telah mencapai tujuan. Misalnya, siswa telah dapat memecah suatu masalah dalam waktu 10 menit. Ukuran-ukuran perilaku tersebut dirumuskan dalam bentuk tingkah laku yang harus dikerjakan sebagai lambang tertentu, atau ketepatan tingkah laku, atau jumlah kesalahan, atau ketepatan melakukan tindakan, atau kesesuaiannya dengan teori-teori tertentu. Materi yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hakikatnya adalah rumusan tentang perilaku hasil belajar, kognitif, psikomotor, dan afektif yang diharapkan untuk dimiliki oleh si pelajar setelah si pelajar mengalami proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Suatu tujuan pembelajaran sebaiknya memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut. Pertama, tujuan untuk menjadikan situasi atau kondisi untuk belajar, misal dalam situasi bermain peran. Yang kedua, tujuan mendefinisikan tingkah laku siswa dalam bentuk dapat diukur dan dapat diamati. Yang ketiga, tujuan menyatakan tingkat minimal perilaku yang dikehendaki. Misalnya, pada peta Pulau Jawa, siswa dapat mewarnai dan memberi label pada sekurang-kurangnya 3 gunung utama. Materi yang kelima, belajar gerak. Pertama, pengertian belajar gerak. Berikut pengertian belajar gerak menurut para ahli. Menurut Smith, pada tahun 1991 menjelaskan bahwa pembelajaran gerak adalah serangkaian proses yang dihubungkan dengan latihan atau pengalaman yang mengarah pada perubahan-perubahan yang relatif permanen dalam kemampuan seseorang untuk menampilkan gerak-gerak yang terampil. Menurut Oxendine, pada tahun 1984 menjelaskan bahwa belajar gerak adalah suatu proses perubahan perilaku gerak yang relatif permanen sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Sedangkan menurut Rahantoknam pada tahun 1988 menjelaskan bahwa belajar gerak adalah proses peningkatan suatu keterampilan gerak yang disebabkan oleh kondisi latihan atau diperoleh dari pengalaman, bukan karena kondisi naturasi atau motivasi temporer dan fluktuasi biologis. Fase-fase belajar gerak. Fase-fase belajar gerak terdiri dari 3. Dalam berikut penjelasannya. Yang pertama, fase kognitif. Fase kognitif merupakan fase awal dalam belajar gerak keterampilan. Fase awal ini disebut fase kognitif karena perkembangan yang menonjol terjadi pada diri pelajar adalah belajar menjadi tahu tentang gerakan yang dipelajari. Sedangkan penguasaan gerakan tersendiri masih belum baik karena masih dalam taraf coba-coba. Yang kedua, fase asosiatif. Fase asosiatif disebut juga fase menengah. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerak, di mana pelajar sudah mampu melakukan gerakan-gerakan dalam bentuk rangkaian yang dapat tersendat-sendat pelaksanaannya. Dengan tetap memperhatikan berulang-ulang, pelaksanaan gerakan akan semakin efisien, lancar sesuai dengan keinginannya, dan kesalahan gerakan semakin berkurang. Yang ketiga, fase otonom. Fase otonom ini bisa dikatakan dengan fase akhir dalam belajar gerak. Fase ini ditandai dengan tingkat penguasaan gerakan, di mana pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan secara otomatis. Fase ini dikatakan sebagai fase otonom karena pelajar mampu melakukan gerakan keterampilan tanpa terpengaruh, walaupun pada saat melakukan gerakan itu pelajar harus memperhatikan hal-hal lain selain gerakan yang dilakukannya. Hal ini bisa terjadi karena gerakannya sendiri sudah bisa dilakukan secara otomatis. Menurut Adam, terdapat 2 fase dalam belajar gerak. Di dalam membahas tentang fase belajar gerak keterampilan, Adam melihatnya dari segi bentuk perilaku yang terjadi pada diri pelajar. Adam berpendapat bahwa proses belajar gerak keterampilan terjadi dalam 2 fase, yaitu fase gerak verbal dan fase gerak. Yang pertama, fase gerak verbal. Fase gerak verbal adalah fase belajar gerak di mana gerakan yang dipelajari masih berada pada pikiran pelajar. Pelajar membayangkan dalam pikirannya mengenai gerakan-gerakan keterampilan yang dipelajari. Memikirkan gerakan berarti merangkai gerakan dalam bentuk kata-kata. Fase gerak verbal ini, apabila dibandingkan dengan fase-fase belajar menurut Pitts dan Posner,
adalah berada pada fase kognitif dan asosiatif. Yang kedua, fase gerak. Fase gerak merupakan kelanjutan dari gerak verbal. Pada fase gerak ini, karena penguasaan geraknya sudah baik, maka pada saat melakukan gerakan, seolah-olah tidak memikirkan lagi gerakan yang sedang dilakukannya. Di sini seolah-olah antara aktivitas gerak tubuh dengan aktivitas berpikir bisa dipisahkan. Fase gerak ini apabila dibandingkan dengan fase-fase belajar menurut Pitts and Posner adalah berada pada fase otonom atau pada fase terakhir. Unsur-unsur belajar gerak. Berdasarkan pengertian belajar gerak tersebut, maka diidentifikasi unsur-unsur dalam belajar gerak adalah sebagai berikut. Pertama, belajar gerak adalah suatu proses belajar, proses internal yang terjadi pada siswa atau atlet karena adanya faktor eksternal atau keadaan di luar dari diri siswa yang memberi pengaruh pada perkembangan motoriknya, dan faktor internal atau karakteristik siswa, misal kecerdasan, tipe tubuh, kemampuan, dan lain-lain. Berdasarkan teori pelajar information processing menurut Singer pada tahun 1980, belajar motorik terjadi karena adanya informasi yang masuk, kemudian diolah dan diaktualisasikan dalam bentuk gerak, seperti dalam hipotesis diagram blok sistem sensori manusia. Sensor organ persepsi, penyimpanan jangka pendek, pemindahan persepsi ke gerak, pengendalian respon efektor. Yang kedua, hasil dari belajar merupakan kemampuan merespon yang diaktualisasikan dalam bentuk gerakan. Hasil akhir yang diharapkan adalah siswa dapat menguasai faktor-faktor internal dari suatu keterampilan dan dilakukan secara teratur serta tepat pada waktunya. Kualitasnya diukur dari kinerja saat melakukan gerakan dan hasil gerakannya atau respon. Yang ketiga, kemampuan atau gerakan yang dihasilkan relatif permanen. Nah, keterampilan motorik yang dikuasai dan dipelajari oleh siswa atau atlet dapat melekat pada diri dalam waktu yang relatif lama. Namun berdasarkan Theory of Retention and Forgetting menurut Singer pada tahun 1980 dan menurut Smith pada tahun 1988, bahwa kemampuan manusia untuk mengingat sangat terbatas. Makin lama makin berkurang, bahkan bisa hilang atau lupa sama sekali. Yang keempat, keterampilan gerak sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Keterampilan gerak bukan karena pertumbuhan, perkembangan dan kematangan, tetapi hasil latihan. Seperti yang dijelaskan Rahan Toknan pada tahun 1988 yang telah dibahas tadi. Yang kelima, perubahan dapat ke arah negatif maupun positif. Atlet berlatih setiap hari pada hakikatnya ingin meningkatkan keterampilan gerak yang telah dikuasai dan mempertahankan prestasi yang telah dia capai. Tetapi, hasil belajar atau latihan tidak selalu mengarah pada peningkatan secara terus-menerus karena banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan hasil latihan. Masuk pada materi ke-6 yaitu prestasi belajar gerak. Pertama, pengertian prestasi belajar. Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia, prestasi adalah suatu yang berhasil dilakukan, biasanya dengan usaha, keberanian, ataupun dengan keterampilan. Sedangkan belajar adalah pengabdian waktu dan perhatian untuk mendapatkan pengetahuan mengenai mata pelajaran, terutama melalui buku. Nah, sedangkan prestasi belajar adalah tingkat kesuksesan siswa dalam menelaah materi di sekolah yang dipresentasikan dalam bentuk skor atau nilai yang didapat dari hasil ujian atau tes pada suatu materi dalam pelajaran. Penuturan dari Gufron dan Risnawati pada tahun 2013, beliau juga menambahkan bahwa belajar merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara sukarela untuk mendapatkan efek berupa pemahaman terhadap materi yang telah disampaikan oleh guru, sehingga individu mengalami transformasi dari tidak tahu menjadi tahu. Ahli lain pun berpendapat bahwa prestasi belajar adalah langkah utama untuk mendapatkan penilaian dan informasi prestasi dari hasil belajar siswa yang telah dilakukan berdasar kompetensi yang telah ditentukan. Itu menurut Syah pada tahun 2014 nomor 148. Adapun fungsi prestasi belajar. Yang pertama, sebagai indikator atau parameter kuantitas dan kualitas yang telah dipahami oleh siswa.
Yang kedua, sebagai simbol curiosity atau keingintahuan. Ketiga, sebagai indikator tingkat produktivitas suatu institusi pendidikan. Keempat, sebagai data dari sebuah institusi pendidikan. 5. Indikator tingkat kesuksesan siswa di masyarakat. Dan yang terakhir, sebagai parameter internal dan eksternal dalam institusi pendidikan. Yang ketiga, indikator prestasi belajar. Terdapat 3 indikator prestasi belajar siswa di lingkungan akademis atau lingkungan sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, kognitif. Indikator kognitif merupakan penilaian siswa pada ranah pengetahuan, implementasi, pemahaman, dan analisis. Seorang siswa dapat dikatakan memiliki prestasi belajar yang unggul apabila terdapat indikator 1. Bisa menyebutkan dan mendefinisikan materi yang telah diutarakan oleh guru. Yang kedua, dapat mengimplementasikan materi secara baik. Yang ketiga, siswa dapat mengklasifikasikan sesuatu. 4. Siswa dapat membuat kesimpulan dari apa yang telah diutarakan oleh guru. Dan yang kelima, bisa melakukan koreksi atau kritisi dan menggeneralisasi atau induktif dan deduktif. Yang kedua, afektif. Indikator afektif merupakan penilaian siswa yang berhubungan dengan sikap siswa pada saat pembelajaran berlangsung. Siswa yang memiliki indikator afektif yang baik biasanya menunjukkan sikap berupa menerima materi dari guru dengan baik, memiliki sikap tanpa pamrih, menghargai siswa yang lainnya, bisa berkolaborasi secara grup atau kelompok, memiliki karakter yang kuat, dan mengutarakan reaksi atau respon dengan santun. Indikator psikomotor. Indikator psikomotor merupakan penilaian siswa yang berkaitan dengan kemampuan gerakan atau fisik. Siswa yang mempunyai indikator psikomotor yang baik biasanya adalah siswa yang mampu mengatur gerak tangan, mulut, dan anggota tubuh lainnya dengan baik. Aspek yang dinilai di sini biasanya menyangkut kemampuan siswa dalam kerajinan atau keterampilan yang berhubungan dengan spesifik skill. Baik, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.